Malaysia tampak suka sekali bernostalgia, kembali ke masa lalu. Maka, argumen yang selalu mereka sampaikan adalah, bahasa Melayu sudah ada sebelum negara Indonesia dan Malaysia wujud. Dalih itu mengandaikan, seolah-olah bahasa Melayu bisa tumbuh sendiri, seperti ilalang, tanpa perlu dirawat, tanpa perlu dikembangkan. Nah, cara pikir yang keliru itu pula yang mungkin membuat bahasa Melayu semakin layu di negeri ujung Medini. Bahasa Melayu yang dipinjam dari pusat peradaban Melayu asli di Sumatera itu disia-siakan di Malaysia gara-gara mereka lebih memuja bahasa Inggris. Setelah sadar bahwa Melayu Malaysia kini tidak memiliki identitas, mereka baru kebingungan. Mereka tubruk sana-sini, main klaim punya tetangga. Padahal, untuk mengembangkan bahasa memerlukan perjalanan yang panjang. Dikibarkan sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia dikembangkan dan dirawat selama hampir 1 abad. Bahasa Indonesia sebagai bahasa baku diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Bahasa Indonesia juga jadi bahasa pengantar pendidikan. Inilah yang menyebabkan bahasa Indonesia baku berkembang pesat. Bahasa Melayu Malaysia harus terlebih dulu dikembangkan selama puluhan tahun lagi untuk mencapai level itu. Apalagi, kini Malaysia masih kebingungan merumuskan kerangka standar bahasa Melayu. Mereka amat memerlukan kerangka standar karena Malaysia belum bisa menerapkan satu sistem pendidikan. Level penguasaan bahasa Melayu siswa Melayu tentu berbeda dengan siswa Cina dan India yang sekolahnya berbeda. Video berikut ini memperlihatkan upaya membuat kerangka standar bahasa Melayu di Malaysia. Sebenarnya, KSBM ini merupakan asas rujukan. Bukan merupakan instrumen itu sendiri, tetapi merupakan asas rujukan untuk membina instrumen bagi melihat penyetaraan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa Melayu. Tidak kira di mana mereka berada. Kita ada 6 tahap kecekapan berbahasa bagi penutur bahasa Melayu. Contoh dalam bahasa Inggeris ni kita ada banyak ujian kan, banyak instrumen, contoh TOEFL. Jadi adakah kerangka standard ini boleh diangkat sama standard macam instrumen bahasa Inggeris yang digunakan pakai satu dunia? Ya. Bagaimana pandangan Prof? Soalan futuristik lah juga yang pada saya fikir. Walau bagaimanapun dah tiba masa lah, tiba masa macam yang saya cakap tadi juga. Dalam bahasa Melayu kita belum ada. Dalam bahasa Melayu kita belum ada. Bahasa Inggeris memang ada. Iaitu yang besar sekarang yang kita juga menggunakan, sistem pendidikan Malaysia juga menggunakan ialah contohlah CEFR. Untuk bahasa Melayu kita belum ada. Jadi CEFR ni pula yang terbaru ni kita gunakan untuk bahasa Inggeris, pelajar bahasa Inggeris. Malah CEFR ini dah sampai ke China dan diterjemah dalam bahasa Cina. Dah sampai ke Korea, diterjemah dalam bahasa Korea. Dah sampai ke Indonesia, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dah sampai ke Indonesia, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Indonesia sudah melangkah amat jauh. Kompetensi berbahasa Indonesia siswa dan mahasiswa kita tidak diragukan lagi. Dalam video tadi disebut CEFR atau The Common European Framework of Reference for Languages. CEFR memang menjadi rujukan untuk mengembangkan uji kompetensi bahasa Indonesia atau UKBI. Tes ini sudah lama dikembangkan dan kini malah bisa dilakukan secara daring. UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI adalah instrumen uji yang mengukur kemahiran berbahasa Indonesia, ragam lisan dan tulis penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. UKBI didasarkan oleh undang-undang dan peraturan. UKBI terdiri atas 5 seksi. Seksi 1, mendengarkan. Seksi 2,
merespons kaidah. Seksi 3, membaca. Seksi 4, menulis. Dan seksi 5, berbicara. Skor UKBI diperingkatkan menjadi 7. Peringkat ke-7, terbatas. Peringkat ke-6, marginal. Peringkat ke-5, semenjana. Peringkat ke-4, madya. Peringkat ke-3, unggul. Peringkat ke-2, sangat unggul. Peringkat pertama, istimewa. UKBI mulai digagas dalam Kongres Bahasa Indonesia 4 dan 5 tahun 1980-an. UKBI mendapat hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2004. UKBI menjadi standar kemahiran berbahasa Indonesia berdasarkan Permendikbud nomor 70 tahun 2016. UKBI adaptif dikembangkan tahun 2020. Saya sudah pernah ikut UKBI standar dengan predikat madya. Sekarang saya siap untuk tahu UKBI adaptif dan saya siap diuji lagi. Terima kasih. Sarana UKBI telah dikembangkan mulai dari berbasis kertas, berbasis komputer, hingga UKBI adaptif yang dilakukan secara daring. Saya Endina dari Learn Indonesian Asia Singapura. Selama ini peserta BIPA Singapura merasa soal UKBI banyak dan ada yang terlalu sulit. Menurut kabar, dengan UKBI adaptif, soal akan disesuaikan dengan kemampuan para peserta secara otomatis oleh komputer. Jadi, kami di Singapura menunggu UKBI. Dengan alat uji UKBI tersebut, program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA akan semakin melaju kencang ke seluruh penjuru dunia. Apalagi, banyak sekali universitas luar negeri yang telah membuka program studi Bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia juga memiliki diaspora di berbagai belahan dunia. Semua itu adalah penggerak bagi penyebaran bahasa Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.